Oke deh, nah mungkin aku bisa memulai dengan nanya gini, Mbak Gracia. Mm-mm. Biasanya kan kalau kita lagi di salon nih kita suka dapat majalah dan di dalam Mm-mm. majalah tuh kita suka ketemu seksi zodiak. Nah di dalam Mm-mm. seksi zodiak itu biasanya ada 3 kategori. Ada Mm. kesejahteraan, Mm-mm. biasanya itu di translate dengan bahasa masa keuangan. Bulan ini Mm-mm. kita kayak Mm-mm. gimana nih kalau Mm-mm. zodiak Scorpio keuangan aku gimana bulan Mm-mm. November. Ada cinta atau asmara dan Mm-mm. ada kesejahteraan keluarga atau Mm-mm. hubungan dengan orang-orang yang baik atau kesehatan. Mungkin kita bisa mulai dengan nanya gini, kira-kira secara garis besar bangsa Indonesia ini kesejahteraannya gimana sih di tahun 2002 nih? Kalau bisa Kesejahteraan diterawang. Indonesia terlalu general ya. Mungkin bisa dispesifikin kayak kira-kira nih COVID akan gimana Ya, nih nanti tahun 2022 di Indonesia? oke. Langsung aja soal COVID ya, karena kalau kita bicara kesejahteraan itu itu term yang terlalu general dan kemudian mungkin soal kesejahteraan itu bisa beda-beda per provinsi gitu kan. Terus kalau kita tanya kesejahteraannya orang Papua sama kesejahteraannya orang Jakarta beda gitu kan. Jadi itu terlalu, tapi anyway, kalau misalnya kita berarti kalau soal kesejahteraan dibaca sebagai soal duit dan itu makroekonomi, berarti ya memang pasti akan masih kena dampak inflasi karena si COVID ya gitu. Dan mungkin terjemahannya buat kita semua adalah harga cabai mahal, terus harga bahan pokok kayak gitu mahal gitu. Tapi kalau kita melihat semua orang masih pilih belanja belanja online daripada beli beras, mungkin kita masih percaya bahwa Indonesia masih sejahtera ya. Betul banget, betul banget. Oke, tadi soal COVID ya. Yap, betul banget. Gimana tuh COVID kira-kira di tahun 2002 di Indonesia gimana nih, Mbak Gracia? Jadi akan ada gelombang baru yang terjadi secara tiba-tiba. Nanti akan ada muncul satu apa kemarin tuh yang Omicron Delta itu istilahnya apa, tipe apa virus Kategori jenis virus baru. Iya, jenis virus baru terkait COVID ya. Dan itu mungkin asli Indonesia. Wow, sangat berprestasi. Gimana tuh maksudnya jenis Indonesia tuh? Kayak apakah ini karena Indonesia, karena orang-orang Indonesia? Jadi gini, mutasinya terjadi di Indonesia gitu, kayak ya Omicron, kayak dibilang Omicron itu aslinya dari Afrika Selatan, nanti akan ada virus yang aslinya Indonesia gitu. Oke. Kira-kira Dan namanya itu, apa, bisa dilihat nggak? namanya itu kan namanya pakai abjad Greek ya. Jadi kayak setelah jadi apa gitu. Well, nggak tahu, tapi itu akan heboh banget karena itu asli Indonesia. Karena asli Indonesia berarti mutasinya terjadi karena di Indonesia. Kira-kira karena apa tuh? Kok bisa terjadi mutasi itu di masa depan? Bisa di elaborasiin nggak sedikit? Kayak kurang lebih karena apa? Ya, kalau karena apanya mungkin terlalu kompleks secara virus ya, aku mesti jadi ahli virologi dulu gitu, tapi Apakah mungkin karena kenapa? apakah mungkin karena kita tidak terlalu patuh sama sebagai apa namanya, kita tidak terlalu patuh sama hal-hal yang kita harus lakukan ketika masa COVID ini. Contoh 3M. Enggak, kalau jenis virusnya pasti bukan karena orang nggak patuh ya. Jenis virusnya adalah karena ada sesuatu yang spesifik terjadi di Indonesia gitu. Aku
aku nggak tahu, mungkin nggak bisa ngasih jawaban. Dia muncul karena fenomena khusus Indonesia. Jadi misalnya karena ada binatang asli Indonesia. I don't know. Oh, jadi ini tuh kira-kira terjadi karena ada salah satu ada sesuatu yang sangat spesifik di Indonesia dan hanya terjadi di Indonesia. Jadi kayak gini, kan itu kayak virus COVID pertama itu dulu kejadiannya di Cina karena gosipnya dia kena kelelawar dan sebagainya. Nah, itu ada di Tiongkok, ada di sana kan, ada di Tiongkok. Nah, itu si COVID ini nanti binatangnya yang bikin mutasi itu asli Indonesia gitu. Aku nggak tahu apakah itu kelelawarnya Indonesia atau whatever ya. Well, gitu aja deh. Tapi intinya adalah itu terjadi secara tiba-tiba karena sebenarnya orang sudah merasa COVID itu nggak ada lagi gitu, atau sangat-sangat rendah ya, sangat-sangat rendah angkanya gitu. Dan iya. Gitu. Tapi it's okay. Sebenarnya gini. Sebenarnya kan dampak terbesar dari COVID adalah penyakit mental ya, bukan penyakit COVID-nya itu sendiri. Jadi kayak yang sakit COVID mungkin berapa? 10 juta gitu, tapi kan yang sakit mental 130 juta penduduk Indonesia gitu. It means setiap kita ketemu orang sakit mental sebenarnya. Dari yang mild sampai yang berat. Yang mild itu kesepian, depresi, yang sakit mental berat, korupsi gitu misalnya. Well, kayak gitu. Bayanganku soal. Oke deh. Nah, kalau gitu kira-kira Mbak bisa kasih tahu kita nggak, apa nih yang bisa kita lakuin untuk mencegah kemungkinan itu terjadi, untuk mencegah kemungkinan kalau salah satu hal yang sangat spesifik di Indonesia ini terjadi? Sebenarnya ketika setiap orang punya imun yang baik, mau dia virusnya bermutasi 30 juta kali, kita nggak akan kena. Jadi yang penting adalah fokus menjaga imunnya masing-masing gitu. Menjaga imun itu berarti berpikir positif, berarti happy, berarti makan sehat, berarti nggak main di comberan. Betul, jangan main di comberan ya teman-teman ya. Jauh-jauh dari comberan. Iya, meskipun malas mandinya sehari sekali ya gitu. Betul. Berani kotor itu baik, tapi harus bersih habis itu pulang-pulang. Ini terus aku nggak nyindir orang Prancis loh, yang mandinya seminggu sekali tapi mandi parfum. Betul. Dan nggak semua orang Prancis loh kayak gitu loh. Ada orang Prancis yang mandi. Cuma memang kadang-kadang air itu terbatas ya di sini. Dan bentuk shower juga terbatas di sini. Iya, oke. Oke deh kalau gitu. Kira-kira ada lagi nggak nih soal kesehatan gitu yang akan terjadi di Indonesia? Mungkin apakah ada penyakit baru, ada tren kesehatan baru di Indonesia mungkin? Ya, tren kesehatan baru yang seperti aku bilang tadi ya, lebih ke kesehatan mental ya. Jadi kalau ada yang lagi pengen ngambil jurusan ke spesialisasi, mungkin spesialisasinya jadi psikiater aja atau jadi dokter jiwa ya, karena sebenarnya pasien terbanyak di Indonesia tuh penyakit jiwa. Betul, oke. Menurut Mbak Gracia sebaiknya mulai dari sekarang, kalau kalian mau masuk S1
pilih aja psikologi karena lebih bermanfaat di masa-masa yang sekarang. Nah, ada pertanyaan menarik nih dari Sabina Mm-mm. Pinkan nih. Mungkin kita bisa masuk sedikit-sedikit kali ya ke beberapa pertanyaan. Sabina Pinkan, terima kasih pertanyaannya dan pertanyaannya bagus sekali. Pertanyaannya adalah, selamat malam Kak, saya mau tanya, kira-kira tahun 2002 apakah keadaan polusi di Indonesia akan membaik? Kira-kira tuh kalau Mbak Gracia bisa meneropong. 2022 bukan 2022. 2002. 2022. Apakah keadaan polusi membaik? Seharusnya dia membaik karena sebenarnya membaiknya udah 2 tahun ini ya karena mobilitas manusia berkurang. Sebenarnya polusinya lebih ke polusi plastik, polusi sampah, sampah plastik, sampah segala macam sampah ya. Kita bisa bayangin ketika semua orang belanjanya online, berapa juta ton packaging yang jadi sampah, berapa juta plastik yang kebuang gitu kan, berapa juta ton plastik. Dan itu kan rantainya jadi panjang sekali ya, dan mungkin yang ahli lingkungan bisa lebih detail di situ, tapi bayangannya kan seperti itu. Jadi akibat dari yang 2 tahun kita biasa apa-apa pesen online itu kan tetap berlanjut karena habit itu nggak akan berhenti gitu. Jadi polusi packaging itu sangat besar ya gitu. Polusi suara mungkin iya, karena jadi gini, karena semua orang selama 2 tahun tuh diam, mereka tiba-tiba pengen teriak-teriak, yang kemudian terjemahannya adalah akan banyak konser, akan banyak orang bikin organ tunggal, pengen dangdutan, pengen apa gitu, kayak mereka pengen menggantikan kesunyian dengan kebisingan gitu. Wah, kayak ada pergan cinta nih menggunakan. Oke. Terus gimana lagi, Mbak? Ya itu aja sih kalau soal polusi. Oke deh kalau gitu. Nah, iya sih, itu sebenarnya pertanyaan menarik sih, Mbak, karena polusi itu kan sangat dekat dengan kesehatan kita ya. Nah, apalagi kalau tahun 2002 Mbak bisa memprediksi akan ada banjir, COVID tambah banyak, itu kan jadi tambah repot. Aku nggak bilang banjir loh. Oh iya, maksudnya contoh itu contoh. Polusi tadi itu polusi ya. Bukan soal iklim ya, beda. Iya, betul. Oke, jadi sekarang mau nanyain bencana nih. Boleh kalau misalnya kita bisa meneropong banjir gitu-gitu gimana? Ya kalau banjir yang langganan ya di kota-kota langganan itu pasti terjadi. Betul. Itu nggak usah diramal, itu kalau di Terawang itu udah pasti terjadi. Oh ya, ya memang mayoritas bencana akan datang dari air ya. Oke. Kalaupun dia tidak berbentuk banjir, dia bisa berbentuk kayak gelombang laut pasang, apalagi ya kalau polusi plastik terlalu banyak di laut juga nanti ikannya jadi tercemar dan kita mati. Itu sebab akibat aja. Ya tapi aku melihat memang mostly dan juga ada ini ya, sesuatu yang tidak kita sadari adalah bahwa ketika udara kita tercemar, itu hujannya itu jadi toksik.
Jadi hujan itu kalau orang-orang yang kehujanan itu dia nggak cuma flu, dia bisa sakit kulit. Jadi kayak ya ada soal global warming juga itu udah jelas ya, soal bahwa akan banyak curah hujan dan sebagainya itu jelas. Itu aja sih. Mungkin kalau soal gunung berapi masih sama aja sih kayak kemarin ya. Jadi kayak batuk-batuk aja, pada batuk-batuk aja gunungnya, tapi nggak menimbulkan bencana yang skala besar gitu ya. Oh, oke deh kalau gitu. Oke. Itu aja Mbak kalau dari saya seksi kesehatan. Nah, jadi mungkin aku bisa rampung ya untuk semuanya. Kalau sebaiknya ketika masa COVID ini kurang-kurangin belanja online. Sebenarnya gitu ternyata dari awal. Karena kalau kita semakin banyak belanja online, semakin banyak plastik sampah, semakin banyak plastik sampah, semakin banyak kemungkinan bencana alam dari air. Dan kalau misalnya airnya menguap jadi hujan, kita kena sakit kulit. Dan kita nggak mau dong udah skincare mahal-mahal, masa habis itu kena hujan langsung jerawatan lagi, nggak bisa. Jangan-jangan polusi udara disponsori oleh klinik skincare. Bisa jadi. Apakah bisa di Terawang itu? Aktor intelektual Kemungkinan banjir besar bisa ternyata sih klinik kayaknya. skincare. Nah, mungkin kita bisa ke seksi selanjutnya nih, karena tadi ada 3 kategori yang aku bilang. Ada kesehatan, ada kesejahteraan atau yang kurang lebih terkait dengan masalah finansial, dan asmara. Mungkin kita bisa lanjut dulu ke seksi finansial, karena pasti kita suka dong ngomongin uang. Aku sih suka. Nah, mungkin kita ngomongin uang dulu nih. Kira-kira nih di Indonesia, ekonomi tahun 2022 gimana ya penglihatannya? Apalagi ya pengaruh dengan COVID dan lain-lain. Ekonomi 22 sih masih mengikuti tren yang sebelumnya. Jadi gini ya, mungkin yang makroekonomi udah bisa ngejelasin bagaimana dampak ekonomi COVID itu bikin kita inflasi dan sebagainya, banyak utang-utang yang tidak terbayar ya, banyak cicilan-cicilan yang mandek dan sebagainya, dan negara kan harus membayar dalam tanda petik, misalnya gimana dia bagaimana sudah menghabiskan anggaran untuk penanganan COVID kan gitu, jadi itu juga harus dibayar, dan itu berarti mungkin ada pajak yang meningkat gitu, atau harga rokok jadi lebih mahal, itu sih bodoh amat ya, tapi maksudnya kalau dampaknya bagi kita ya lebih karena harga-harga jadi mahal karena mungkin pajaknya dinaikkan dan sebagainya, sementara juga kita masih belum bisa bayar cicilan kayak gitu. Sebenarnya kalau sebenarnya ada chaos dalam bidang ekonomi ya, karena kayak mungkin hanya sebagian kecil orang Indonesia perkotaan yang nggak punya utang gitu. Kayak semua orang punya utang gitu, dan apa yang tidak bisa dibayar di tahun-tahun kemarin kan akan dibayar tahun ini gitu, ketika dia sudah mulai membaik dan sebagainya gitu. Kalau secara nasional mungkin pemerintahnya maksa gitu ya, kayak maksa bikin event, maksa buka bandara, aku dengan kepentingan ekonomi tuh kayaknya yang misalnya karantina itu akan dikurangi dan sebagainya, karena benar-benar pengennya semua orang udah bisa masuk ke Indonesia kayak gitu. Itu aja sih kalau yang aku lihat secara in general ya. Kok aku nggak dengar Iris
Mute tuh. Oh iya, sorry kalau gitu. Nah, berarti untuk merekapitulatif semuanya yang tadi Mbak Gracia bilang, Mhm. jangan lupa bayar utang, teman-teman. Karena kalau kita bayar utang, Indonesia dan kita sendiri akan jadi lebih baik. Tentunya untuk tahun ini. Sebelum ada inflasi, jangan lupa bayar utang semuanya ya. Utang di warung, utang makan nasi pecel, utang es teh manis. Utang yang kecil-kecil itu tetap terhitung. Jadi Ya, jangan ya, lupa ya, bayar ya, ya. utangnya Utang guys ya. cinta juga ya, utang Utang dalam cinta bentuk. juga jangan lupa, jangan Heeh. digantung teman-teman. Kalau utang cinta tuh jangan pernah pelit. Oke, ini ada pertanyaan menarik nih dari Iya. Ibu Andari. Mhm. Pertanyaannya adalah, Indonesia sudah mengolah sawit jadi BBM, Mhm. menyetop ekspor nikel dan meminta semua investor luar mengolah di Indonesia. Secara Mhm. ekonomi Indonesia akan lebih kaya dong. Mhm. Taraf hidup rakyat akan lebih baik kah? Posisi Indonesia di masyarakat internasional akan menjadi lebih baik atau enggak? Dan apakah paspor Indonesia akan menjadi lebih kuat supaya jalan-jalan kita lebih mudah? Nah, ini pertanyaan bagus nih, karena kita semua harus banget habis ini. Gimana Mbak Gracia? Ya itu sih teori trickle down effect itu tetap maunya di apa namanya maunya teraplikasi ya, itu kan harapannya, tapi ya tetap aja sih yang tambah kaya cuman 1% pemilik kebun sawit dan pemilik tambang yang bahkan bukan orang Indonesia itu kan gitu. Mungkin kalau pemerintahnya waras dan benar, mungkin pajak-pajaknya bisa masuk ya, bisa membuat Indonesia bayar utang, bukan membuat Indonesia lebih baik, tapi membuat Indonesia bayar utang gitu. Apalagi kan itu legasinya Jokowi itu kan bangun waduk, bangun jalan, bangun stadion gitu. Itu kan nggak murah gitu ya, dan itu utangan semua gitu. Jadi kalaupun itu semua sawit diubah jadi minyak juga ya dua-dua masih tetap habis buat bayar utang sih. Terus soal paspor Indonesia ya. Paspor Indonesia sih masih tetap sama aja gitu, dan itu kan karena berhubungan juga dengan tetap berhubungan dengan stigma kita gitu ya, maksudnya kayak karena dampak COVID itu kan tetap aja screening untuk masuk ke suatu negara itu jadi lebih ketat ya gitu. Dan sayangnya Indonesia masih kena stigma soal itu ya, meskipun secara teorinya kita dianggap bagus mengatasi COVID gitu, tapi kita tetap dianggap orang penyakitan sih, jadi yang harus dicurigai kalau masuk ke negara tertentu gitu. Berarti kemungkinan besar jalan-jalan di tahun 2022 masih sedikit lebih minim, masih agak minim, kurang lebih ya. Lah kalau jalan-jalan mah jalan-jalan aja seputar kelurahan dan kecamatan, nggak ada yang larang. Kan jalan-jalannya kan mau ke kelurahan, tapi ke kelurahan di Jepang, ke kelurahan di baiklah ke Kabupaten Kyoto ya. Kecamatan 002 terus, 003 terus. Kan mau ganti nomor RT kadang-kadang. Oke Ya deh. tapi nggak bisa ke sana jalan juga sih, kayaknya mesti naik pesawat ya. Oh iya, betul. Meskipun Kecuali yang dukun aja masih naik pesawat loh. Atau mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, apakah di tahun 2022 kira-kira nih kita punya kereta cepat ke luar negeri, jadi kita nggak perlu lagi naik pesawat? Itu kayaknya cuma berlaku Jakarta-Bandung ya? Oh gitu ya, tetap Iya, ya. tetap. Kalau itu nggak usah di Terawang itu, udah ketahuan yang ada kereta cepatnya mana, nggak usah di Terawang. Siapa tahu bisa ke Malaysia kan, atau ke Filipina gitu, cepet banget gitu, 5 menit, udah di Malaysia gitu. Iya, oke. Ngapain ke Malaysia? Gak tahu juga sih. Kan pengen aja jalan-jalan ganti kelurahan aja. Bosen liatnya warung yang itu mulu, mau lihat warung yang lebih jauh lagi. Biar Ya, nongkrongnya pokoknya ke tempat yang
yang nggak ada Warmindonya gitu ya? Iya, biar nongkrongnya lebih Kriteria jauh. jalan-jalannya. Jadi bisa Iya, post iya. di Instagram. Nih loh, udah ke Malaysia. Iya Oke, gitu. oke, Oke oke. deh kalau gitu. Jadi intinya adalah untuk ekonomi kita harus jangan lupa bayar utang ya. Karena Sekali lagi. presiden aja punya utang, apalagi Mm-mm. kita. Dan sebaiknya untuk menjaga kesejahteraan bersama, jangan lupa bayar utang. Nah, gimana kalau kita masuk ke segmen selanjutnya nih? Dan Mm-mm, mm-mm. kebetulan segmen selanjutnya adalah segmen favorit aku, karena aku orangnya tuh juga puitis-puitis gimana gitu. Kita ngomongin asmara dulu kali ya. Kita bisa nggak nih menerawang asmaranya Pak Presiden gimana nih? Ya ampun, saya Jokowi, apakah Mau Pak tahu Jokowi aja? masih mencintai Ibu Irina? Mana kita nggak tahu, mana kita tahu. Provokasi. Aduh. Mungkin kita bisa mengundang orang-orang kali. Apakah ada yang mau nanya gitu? Ada yang mau nanya secara spesifik itu masalah asmara mereka gimana? Enggak. Jadi ini aku tidak melayani pertanyaan personal ya. Aku tidak akan mengalami pertanyaan personal. Itu booking session aja ya kalau mau. Karena itu agak-agak spesifik memang sih, Oke, betul. aku mungkin membaca asmara Indonesia sebagai politik aja ya, politik tahun 22 aja ya. Betul. Atau asmara pasangan presiden 2024. Apakah presiden kita yang selanjutnya Enggak, ganteng jadi atau cantik? ganteng sih, masih ganteng. Oh gitu, Kalau ganteng. Kalau presiden gitu. selanjutnya masih ganteng, masih orang Jawa, masih Masih ya single? sepertinya enggak ya. Oh, Tidak kalau gitu nggak Indonesia. ada kesempatan guys. Kalau Iya, gitu. soalnya jomblo masih distigmatisasi sebagai penyakit ya. Jadi nggak mungkin presidennya jomblo gitu loh. Betul. Kalau gitu, poin selanjutnya adalah jangan lupa jangan single, jangan jomblo. Enggak, Penting. pesannya adalah jangan menstigmatisasi orang jomblo gitu Betul, itu juga. loh. Dia bisa aja ngakunya jomblo karena pacarnya 10 kan gitu. Jangan menstigmatisasi. Betul. Nah, bagaimana nih Mbak Gracia soal asmara di Indonesia secara politik nih? Gimana nih? Jadi banyak ketidaktahuan dan banyak prasangka buruk ya. Karena komunikasinya tuh kan nggak pernah verbal ya, nggak pernah direct gitu. Semuanya pakai bahasa simbolik, semuanya pakai baliho yang sebenarnya pesannya apa, cuma nampangin foto doang gitu kan. Jadi itu semuanya jadinya suudzon gitu ya. Jadi politik Indonesia 2022 adalah politik suudzon. Terus nah kalau asmaranya Presiden Jokowi itu memang Presiden Jokowi itu banyak banget yang deketin ya, terutama cowok-cowok. Oh gitu. Iya, karena kepentingan Menarik. politis kan. Jadi banyak yang pengen di-endorse kan gitu sama Jokowi gitu, dan itu merebutan endorse gitu kan. Secara tapi sebenarnya tapi ada soal keadilan juga yang berpengaruh besar ya. Sebenarnya bukan, jadi gini, polaritasnya akan semakin lebar karena komunikasinya tidak ada. Ini kayak terlalu banyak omongan tuh mengaburkan pesan, mengaburkan makna yang sebenarnya kan gitu. Jadi ya, dan itu juga terjadi secara politis gitu loh. Jadi kayak semuanya cuman jadi contohnya gini aja ya, itu sebenarnya selalu terjadi sih, tapi kayak misalnya gini, kita tahu Puan karena kita lihat balihonya, bukan karena dia udah ngerjain apa sih gitu. Apa dia peduli sama RUU PKS, apakah dia peduli sama RUU PRT gitu, kita nggak tahu dan kita nggak peduli gitu.
Tapi yang diomongin kan bahasa-bahasa simbolnya aja, bahasa pesan-pesan yang tidak penting gitu, nggak fundamental gitu kan, gitu. Dan suasananya tuh kayak semua orang siap berantem, enggak? Jadi kayak semua kelompok di dalam masyarakat itu kayak lagi bangun habis COVID, rebahan 2 tahun, tiba-tiba sekarang oke, kita mau berjuang. Oh, jiwanya keluar lagi. Jiwa pejuangnya keluar lagi, tapi salah sasaran gitu loh, salah target. Kayak jadi nyari musuh karena gue mesti ngapain nih gitu, tapi kan musuhnya salah gitu, targetnya salah. Jadi kayak konfliknya terjadi antar kelompok yang itu tadi saling suudzon. Dan jadi gini kan, kalau mungkin kalau kita melihatnya 2019 ya itu kan kayak misalnya kubu Jokowi versus kubu Prabowo gitu. Kalau sekarang nih chaos gitu, misalnya ada kubu A B C D, A adalah musuh C, D adalah musuh B musuhan sama A juga gitu loh. Jadi kayak chaos. Oh, jadi semuanya tuh musuh-musuhan satu sama lain. Iya, lain. saling musuh-musuhan semua, dan itu ya itu musuhnya banyak, dan sebenarnya nggak jelas juga gitu loh. Saya kayak, dan mungkin kalau orang awam nonton aja gitu, betul. Aja, tapi kena imbasnya tuh ya yang sebenarnya gaduh ya, saya bising banget gitu loh. Bising banget karena karena kita juga menjadi semakin reaktif ya gitu, reaktif tapi sangat instan gitu ya maksudnya. Jadi gini kan, misalnya ada kasus pelecehan anak misalnya, kayak semuanya reaktif dalam 1 hari gitu. Terus mau ngapain gitu? Apakah kemudian kamu tanda tangan supaya RUU PKS ikut tanda tangan petisi untuk supaya RUU PKS disahkan, atau dia menjaga anak laki-lakinya supaya menjadi laki-laki yang menghormati perempuan, atau apa? Nggak ada something yang responsif gitu. Kita semua cuman reaktif aja, cuman misuh, cuman menghujat, tapi so what gitu kan? Jadi terus dengan itu kita berbuat apa gitu? Itu kan nggak ada gitu loh. Betul. Jadi kayak kita tuh mau kita mau ngetransformasi energi kita, tapi kita bingung gitu gimana ya kira-kira, karena nggak ada objektif yang jelas dan nggak ada step by step yang jelas juga gimana caranya kita nyampe dari batu A ke batu Z gitu. Menarik banget. Iya, dan karena reaktif itu kita juga cuman loncat-loncat aja dari satu case ke case lain setiap hari tanpa sesuatu yang real, tanpa sesuatu yang responsif gitu. Kalau kayak misalnya kita misalnya fokus soal kejahatan seksual misalnya, ya udah kejahatan seksual aja terus gitu, nggak usah setiap hari harus reaktif. Misalnya ada yang soal cabai mahal ikut reaktif juga, soal tas kulit tidak lagi terjangkau ikut reaktif, nggak usah kayak gitu juga gitu loh. Jadi mungkin adalah choose your own battle gitu loh, pilih aja pertarungan sendiri, nggak usah reaktif soal pertarungannya semua orang. Choose your own battle, aku suka banget kata-katanya, choose your own battle, pilih lapangan perang kalian masing-masing, dan itu betul banget. Jadi intinya kita tuh tahun 2002 tuh hilang fokus ya secara garis besar, makanya jadi gaduh banget. Mungkin untuk mempersingkat sedikit, berarti di tahun 2022 nih untuk menjaga asmara yang tetap membara, kita harus lebih jelas kalau ngomong, sama kayak pacaran. Berarti politik tuh sama ya kayak pacaran ya. Ngomong harus jelas, gak boleh pakai bahasa simbol. Kalau enggak, kenapa? Kamu kenapa? Enggak apa-apa gitu. Gak boleh kayak gitu, harus
direct, kamu maunya apa, titik gitu. Gitu Iya, ya ya kalau dan yang penting kerja aja lah. Maksudnya yang dikomunikasiin itu ya yang kerjaannya aja, nggak usah bukannya aku anaknya siapa gitu, tapi aku udah kerja ini, aku pantas jadi presiden karena aku udah kerja ini gitu, bukan karena aku anaknya ibuku gitu kan. betul betul banget. Jadi intinya untuk menjaga asmara dan kesejahteraan semua orang nih, jangan lupa satu beri earplug karena nanti bakalan berisik nih ya di tahun 2002 bakalan Ya, gaduh banget biar sebenarnya tidur bukan lebih nyaman. yo, itu penting banget tuh tidur nyaman. Kan kita kan tadi yang aku bilang semua orang sakit jiwa itu dampaknya adalah banyak orang nggak tidur. Kalau banyak nggak Mak- ada orang nggak tidur tuh lapar. betul, makanya jangan lupa beli earplug karena akan gaduh sekali, akan berisik sekali karena semua orang mau teriak nih. Iya, Tahun iya, 2002 iya, iya, adalah iya. tahun kita semua jadi anak metal. Jadi headbang teriak-teriak nggak tahu nggak Iya, tahu iya, iya, lagi iya. mau Sebenarnya mengalokasikan suara di mana. ya selain beli earplug, ini aja nggak usah follow akun-akun yang berisik itulah gitu. Betul. Menjaga Kecuali kedamaian. kecuali pada kuat imannya untuk tidak selalu bereaksi, bolehlah. Betul banget. Untuk menjaga energi positif ya, karena kan intinya kan kita kan di sini ingin mengetahui kira-kira energi positif apa nih yang bisa kita simpan gitu kan. Dan jangan lupa Sekarang kalau oh ya, kenapa, Pak? Yang positif tahun 22 kali ya. Kan masa kita ngomongin yang jelek-jelek mulu. Terawangan Betul harus ada banget. positifnya. Itu tadi ada pertanyaan, ada 2024 apakah apakah 2024 ada calon perempuan lainnya selain Puan? Jawabannya nggak ada. Tapi akan banyak perempuan lebih berperan dan lebih kelihatan wajahnya. Wah. Secara umum ya. Jadi misalnya kayak gini, misalnya soal impotensi laki-laki kan selama ini nggak ada yang bicara dari perempuan gitu. Mungkin nanti ada tokoh perempuan yang berbicara soal impotensi laki-laki. Girl power, berarti 2022 adalah tahun girl power. Tahun girl power, meskipun nggak posisinya terus langsung nanti jadi presiden atau apa, tapi mungkin aku bilang akan lebih muncul secara publik, lebih banyak diomongin dan mereka lebih berani aja gitu lah ya. Dan karena banyaknya jomblo selama pandemi, maka percintaan meningkat ya tahun 2022. Siap kalau gitu. Buat kalian yang available, jangan malu-malu membuka market di tahun 2022 untuk diri sendiri. Membuka market, membuka hati. Kalau membuka baju ya dipikir-pikir dulu aja lah gitu. Betul, kalau membuka baju itu urusan masing-masing dan suka-suka ya. Tapi hati-hati, tetap hati-hati. Iya, dipastikan pasangannya sudah divaksinasi. Iya, betul banget. Dan sudah divaksinasi dan mandi ya, seperti yang kita bilang tadi, untuk menjaga ambience positif. Ini ribet banget ya. Setiap kali mau kencan harus tes COVID dulu. Kamu udah tes COVID belum? Kalau nggak di mobil nanti gini-gini. Jaga jarak seksual, kan Betul. Nah, selain mandi dan kencan, ada kabar baik apa lagi nih di tahun 2022? Kabar baik 22. Ya, belanja semakin mudah. Belanja semakin mudah. Tadi sudah diperingatkan jangan belanja online, malah iya, tapi malah promosi sekarang. Mudah. Gimana?
Apa susah harga nih tukang cabai turun? terawangnya. Ya, Gimana kalau apakah harga harga cabai harga bahan turun? pokok itu kan termasuk kebahagiaan tuh karena makan. Iya, mungkin gini ya, mungkin orang-orang akan mulai melihat kebahagiaan bukan secara material ya, karena dengan pengalaman selama 2 tahun pandemi kita akan lebih mengapresiasi bahwa betapa betapa menyenangkannya ketemu langsung sama teman-teman, sama keluarga, uh, sama semua orang gitu. Bahkan yang biasanya berantem, rapat-rapat berantem aja kan jadi susah berantemnya kalau cuma lewat Zoom gitu kan. Jadi mungkin kabar baik Indonesia adalah orang-orang mulai orang-orang akan berkoneksi secara langsung ya. Mungkin peningkatan jumlah reuni per kapita. Per kapita. Kita pakai hitungan makro mikro familial. Iya, jadi kayak reuni TK, besoknya reuni SD, besoknya reuni SMP, besoknya reuni apa namanya PKK, jadi gitu karena kayak semua orang main ketemu langsung kan gitu loh. Jadi mungkin ekonomi secara mikro membaik karena orang-orang jajan untuk ketemu secara langsung gitu, ketemu tatap muka gitu. Akan bayar party juga gitu kan, karena apa ya, itu sebenarnya nggak usah diterawang ya, itu konsekuensi logis yang pada udah nunda pesta-pesta kawin selama 2 tahun ini pasti langsung ngundang satu kecamatan gitu kan, sewa lapangan bola dan sebagainya gitu. Betul, betul. Jadi buat kalian nih yang mau buka warung mie nih, jangan lupa bukanya tahun ini ya, karena semakin banyak reuni yang akan dilakukan tidak lewat Zoom lagi dan membantu sekali mikroekonomi. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tiga-tiganya nih, udah ngomongin asmara Indonesia lah ya, kesejahteraan dan kesehatan. Berarti kan orang-orang nih memiliki tendensi untuk sedikit lebih familial, untuk sedikit lebih membuka hati ke keluargaan, untuk lebih dekat dengan orang lain di kehidupan nyata. Nah, aku mau nanya nih, karena lebih kesannya tuh orang-orang jadi memiliki tendensi untuk lebih spiritual, kira-kira praktek-praktek yoga, meditasi, dan sebagainya, itu gimana keadaannya di Indonesia di tahun 2002 nih? Apakah kita lebih menghormati Ibu Pertiwi dan Bapak Langit contoh, apakah kita lebih menghargai alam dan lingkungan di sekeliling kita, apakah kita lebih kekeluargaan ini, bagaimana nih kita ngelihatnya nih? Oke, kalau secara religius dan spiritual mungkin jawab mungkin sebenarnya meneruskan tendensi. Jadi kayak sebenarnya kan pandemi itu mengakibatkan polaritas ya. Jadi maksudnya yang sekuler dia akan tambah sekuler, yang fundamentalis dia akan tambah fundamentalis gitu. Starting point-nya di situ. Tapi kan selama 2 tahun ini kan orang udah biasa untuk tidak beribadah ya. Jadi kayak tidak beribadah secara publik, maksudnya pergi ke gereja, pergi ke masjid dan sebagainya, dan itu kan itu kayak membuat orang-orang tuh detach dengan praktek-praktek agama gitu, detach. Maksudnya kayak, oh ternyata gue nggak butuh lagi pergi ke pengajian misalnya kan. Dulu misalnya ada jadi kan rutinitas yang sudah menguap gitu ya. Misalnya apa namanya, karena sudah biasa misa online gitu, terus ya udah nggak berangkat misa juga, nggak berangkat ke gereja juga nggak apa-apa, udah dengan itu lagi. Jadi mungkin kalau secara spiritual
em, sebenarnya aku nggak melihat ada peningkatan, misalnya peningkatan orang bermeditasi, nggak ada. Peningkatan yoga lebih sebagai olahraga aja, tapi itu juga terbatas pada orang-orang yang selama pandemi juga yoga gitu. Kalau selama pandemi mereka nggak yoga, juga tahun ini mereka nggak akan yoga gitu loh. Mereka yang yoga tahun ini adalah yang kemarin mereka yoga online gitu, nggak ada peningkatan signifikan di situ gitu. Betul, betul. Mungkin ya itu, mungkin justru yang kita akan melihat itu juga menurunnya keinginan orang-orang untuk beribadah secara massal gitu. Dan itu tadi, jadi mereka yang dulunya males-malesan ke masjid juga akan tambah males aja, tapi yang memang yang fundamentalis akan lebih ini lagi ya, maksudnya ya kita mungkin akan melihat reuni 212 jadi 112, 221, 335 itu akan semakin masif ya. Tapi sebenarnya kelompoknya cuma orang-orang itu aja juga gitu, orang-orang yang sama dari dulu, nggak ada peningkatan secara signifikan gitu. Oke deh kalau gitu. Jadi tetap sama seperti kayak kita ada di tahun 2020 tapi kita loncat ke tahun 2022 ya dan mengulang hal yang sama dengan orang-orang yang sama. Tapi akan lebih banyak party semuanya. Jadi tenang aja. Kalau ketinggian pesta tahun lalu tahun 2022 akan lebih banyak party dan lebih banyak ngopi-ngopi. Jadi menarik banget ya ternyata ya bagaimana kita melihat tahun 2002 ini. Nah mungkin aku bisa ngebuka pertanyaan nih untuk orang-orang. Kira-kira ada yang mau nanya nggak? Sesuatu ke Mbak Gracia mungkin atau mau nanya sama aku, tapi aku nggak bisa baca tarot ya. Saya menarik banget nih, bagaimana kita melihat 2022 tapi bukan dengan cara kita mengevaluasi sesuatu seperti kita mengevaluasi tesis, tapi kita mengevaluasinya melalui meneropong tahun 2022 itu bersama Mbak Gracia dan menurut aku itu menarik banget. Karena aku jujur aku suka banget baca tarot dan lain-lain. Ya, itu kayak satu kegiatan yang senang aja gitu tahu oh tahun ini tuh kira-kira ada ini dan kalau memang terjadi beneran jadi oh iya waktu itu kita pernah ngomongin ini sama Mbak Gracia gitu. Kira-kira ada yang mau nanya sesuatu nih sama Mbak Gracianya sendiri atau mungkin Mbak Gracia mau nanya sesuatu? Prospek COVID tadi udah aku jawab prospek COVID. Bisa diulang sedikit mungkin Mbak Gracia kalau prospek COVID kayak gimana secara garis besar aja? Ya itu tadi akan ada gelombang pendaftaran nomor gelombang 3, tapi nggak akan sebesar tahun 2000 tahun kemarin ya, karena dia sudah lebih ke endemik. Jadi meskipun banyak orang sakit, mereka nggak akan sampai mati gitu karena udah pada vaksin juga gitu. Tapi ya gitu, masih mengagetkan gelombangnya itu gitu. Tapi karena kayak sebenarnya pengalamannya adalah karena kita sudah berpengalaman menghadapi itu, mungkin jadinya lebih santai, tapi juga karena lebih traumatik juga mungkin jadi gini, meskipun itu tetap menakutkan, tapi keinginan untuk party lebih besar daripada ketakutan gitu. Betul. betul. Keinginan jalan-jalan lebih besar dari ketakutan akan COVID gitu, meskipun COVID ya tetap ada. Emang jalan-jalan ke Bali
kedengarannya lebih menarik sih daripada ketakutan COVID. Dijabanin mau tes COVID berapa kali lah dijabanin asal bisa jalan-jalan. Betul banget. Kira-kira ada pertanyaan lain mungkin dari untuk segmen lain, mungkin dari orang lain. Terima kasih Mbak Lucia, by the way, pertanyaannya. Bagaimana nih hubungan cinta Indonesia-Prancis? Menarik juga sih itu. Apakah kita semakin jatuh cinta sama, apakah akan ada asmara yang lebih dalam antara Presiden Macron dan Presiden Jokowi mungkin? Atau mungkin jangan-jangan sebaliknya? Ya, terrealisasi lah ya, belanja senjatanya. Belanja senjatanya terrealisasi. Terus ya karena Prancis udah karena Jokowi banyak belanja ke Prancis, jadinya juga mungkin Prancisnya lebih cinta sama Indonesia. Bisa jadi sih. Ya. Tapi hubungan cintanya berarti uang dong nih, berarti nggak tulus dong nih cintanya. Iya, matre sekali ya. Gimana sih ini? Berarti perasaannya nggak valid itu. Matre. Ya gitu deh. Kan hubungan Indonesia Perancis tuh antara ada dan tiada ya. Memang. Kenapa gitu tuh? Coba Mbak Gracia bisa tahu jelasin nggak kenapa bisa kayak gitu menurut Mbak Gracia? Ya ada dan tiada karena memang Prancis kan Prancis mah tetap nggak fokus sama Indonesia kan, mereka akan lebih fokus ke negara-negara Afrika, negara-negara yang bekas Prancisnya dan sebagainya itu, apalagi kan sebenarnya sama kayak Indonesia, Prancis banyak juga utangnya gitu kan, inflasi dan sebagainya itu, jadi kayak fokus sama diri sendiri aja tuh Prancisnya tuh, fokus sama diri sendiri, jadi ya cintanya ya cuman sama orang yang belanja sama dia aja. Oh berarti Prancis sih kalau jatuh cinta nih agak-agak ngelihat uang dulu nih, bahaya. Harus kayak orang ya, berarti harus tulus ya kalau sayang sama orang. Poin yang penting guys, semuanya kalau sayang sama orang itu tulus dari hati, dari sifat, jangan dari uang. Gitu. Makasih pertanyaannya, Ibu Mulyandari. Mungkin ada pertanyaan lain, ada yang mau nanya lagi kira-kira, atau mungkin Mbak Gracia mau nanya sesuatu mungkin. Aku mau nanya sesuatu. Kan masa kita nanya mulu ke Mbak, kenapa Mbak nggak nanya lagi juga? Biar ada simbiosis. Gitu. Aku soalnya udah ditanya mulu tiap hari, jadi aku sendiri udah nggak kepo. Oh gitu, udah nggak kepo lagi. Karena udah bisa ngeprediksi kira-kira apa yang terjadi ya. Tapi itu menarik banget melihat Indonesia. Mungkin ini ya, aku akan mencoba melihat apa yang spesifik terjadi di tahun 22 gitu kali ya. Bisa jadi. Apa tuh yang Mbak Gracia bisa lihat? Balik lagi masih berhubungan dengan air. Mungkin ada kecelakaan kapal laut. Kecelakaan kapal yang besar? Ya, nggak seheboh yang kemarin udah kapal selam tenggelam itu, nggak segitunya, tapi karena banyak pasang laut, banyak badai di laut, jadi kayak banyak kecelakaan kapal, meskipun kecil-kecil tapi banyak gitu loh. Oke.
Ya, semua orang pas ini sebenarnya nggak perlu diterawang juga, tapi semakin banyak orang tokoh politik yang sudah mengklaim dirinya untuk tahun 2024. Tapi yang lucunya mungkin ada beberapa tokoh yang kemudian kayak terjerat kasus hukum. Nggak jadi deh nyalonnya gitu. Hmm. Terus ya kalau secara yang spesifik kan kayak Indonesia tuh kayak pemerintahan Jokowi itu kan kayak nafsu banget mau ekspansi secara ekonomi ya. Dan kemarin yang dia jalan-jalan ke Eropa itu kan apa namanya, dia ingin menarik investasi dari banyak negara Eropa gitu, dan itu mungkin banyak terrealisasi tahun ini. Jadi well ya aku ngelihat mungkin jadi tren orang tergusur atau hutan jadi hilang karena banyak investasi itu tadi. Oke, Itu kalau aja gitu. sih. Menarik juga ya. Ada pertanyaan selanjutnya nih Mbak Gracia nih. Mungkin ini 2 pertanyaan terakhir karena udah 77 menit juga. Dari Mbak Lucia Kati Kusuma Dewi, mau nanya nih, gimana sih supaya energi kemakmuran itu menyelimuti kita? Ini menarik banget nih, dan ini penting. Energi kemakmuran. Energi kemakmuran. Terus selimut gitu ya? Bukan. Selimut digulung, Mbak. Erat dengan kita. Ya, kalau aku bilang kita semua harus mensyukuri apa yang sudah kita punya, itu kayak nanti jadi kayak ini, kayak Zoom dakwah nanti. Ya mungkin kita mungkin memang harus lebih banyak berbagi aja ya. Jadi sebenarnya intinya adalah ketika orang lain makmur itu kita merasa makmur. Jadi gini, jadi kalau ada orang happy karena dia makmur, itu kita ikut happy aja. Jadi kita jadi ikut merasa makmur kan, gak usah jealous gitu, gak usah iri gitu. Jadi kalau ada orang beli mobil, kita ikut seneng aja, kayak kita juga udah beli mobil gitu kan. Jadi ya gak usah pakai jealous. Jadi kita kayak kebagian rasa makmur ya, meskipun kita tetap gak punya mobil gitu loh. Jadi biasakan makmur massal ya. Tetangga baru, tempat baru untuk semua orang. Ikutan dong kan gitu kan. Ikutan. Hebat banget, luar biasa banget. Emang benar, tapi benar kalau kita nggak boleh iri gitu ya. Sebenarnya pada dasarnya kita harus mensyukuri kalau tetangga kita juga punya anjing baru. Kita, oh ya, anjing dia, anjingku juga. Pacar dia bukan pacarku tapi gitu. Oh ya, tapi hati-hati ya, tapi ya kalau nanti tetangga punya pacar baru, tetap pacarku juga. Gitu. Jangan sampai ya. Tapi nggak apa-apa kalau konsen sih, kalau mau berbagi dan saling konsen nggak ada masalah ya. Betul juga. Prediksi tahun 2002 itu. Betul, luar biasa banget. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak Gracia. Apa hal luar biasa baik yang akan terjadi tahun 2002 di Indonesia? Luar biasa baik. Pokoknya baiknya tuh bombastis banget deh. Apakah ada grup Korea datang ke Indonesia untuk konser mungkin? Itu kayaknya harapan semua ABG di Indonesia ya. Iya kayaknya.
Aduh, ya sih, paling sehubungan dengan meningkatnya jumlah party per kilometer persegi, pasti akan banyak konser yang akan terjadi juga, terutama konser ya dari Korea ya, karena permintaan ABG dan mereka kan mereka adalah fans yang paling militan kan Betul banget, betul banget. dari K-pop itu gitu, dan mereka nggak akan mikir karena itu duit ortunya gitu, jadi nggak perlu mikir bahwa duitnya dipakai untuk beli tiket konser. Apa hal luar biasa baik yang terjadi di Indonesia? Orang Indonesia akan menyadari bahwa sebenarnya banyak orang baik di Indonesia. Wah, hebat banget itu. Uh, Akhirnya. Kebaikan-kebaikan yang selama ini mungkin muncul ya, dan kita mungkin nggak menyadari betapa selama pandemi itu kita menjadi sangat baik sama teman-teman kita, sama keluarga kita gitu kan. Coba yang pernah jadi positif COVID pasti bisa ngitung berapa tetangga yang mengirimkan rantangnya gitu kan. Dan aku merasa itu energi baik ya, energi yang sangat baik di Indonesia gitu ya, yang mungkin nggak terjadi di negara lain, betapa kita sebenarnya saling memberi dan saling berbagi gitu. Betapa banyaknya bisnis hamper di Indonesia itu kan tanda bahwa sebenarnya orang Indonesia tuh gemar mengirim rantangan. Dan misalnya aku ngelihat inisiatif-inisiatif teman-teman yang ngasih makan ke mereka yang usahanya turun ya, misalnya kayak Bu Gendong atau ngasih makan orang di jalan tuh kan banyak banget kemarin ya gitu ya. Aku melihat itu sebagai suatu kesadaran baru gitu, dan itu nggak terbatas kepada apa yang namanya zakat, apa yang namanya gitu. Oh gitu, Ya, oke. ya. Berarti hebat banget, berarti kembali lagi ke ini ya, munculnya kekeluargaan yang lebih dari sebelumnya. Kembali lagi ke sifat kekeluargaan kita yang semakin lama semakin meningkat juga, dan ternyata orang-orang tuh memang menjadi sangat baik. Itu poin yang penting banget sih, karena memang sejujurnya mungkin bukan di Indonesia aja, tapi di mana-mana kita tuh suka banget buruk sangka sama orang gitu. Ih, dia tuh kayak gini, ih dia tuh kayak gitu. Tapi mungkin baiknya dari masalah ini semua adalah orang jadi tahu kalau oh ternyata dia tuh sayang sama aku, dia care, dia bawain rantangan dan hampers. Dan selain bikin bisnis mie, jangan lupa bikin bisnis hampers di Indonesia karena ternyata laku. Nah, mungkin itu aja kali ya dari kita semua. Mungkin ada pertanyaan terakhir sebelum kita menutup sesi webinar ini. Kok nggak ada yang nanyain nomor WA aku ya? Aku terus nggak ada yang nanyain, Mbak kapan bisa taruhan? Aku mau nanyain pacarku. Salah market, gitu. Beb. Salah market. Bukan di sini marketnya. Boleh dong, tetap promosi. Di sini tuh kita tuh bikin rangkuman esai, bukan cari jodoh. Siapa tahu cari jodoh bisa, siapa tahu bisa cari jodoh. Cari jodoh kedua, yang jodohnya baru satu. Oh, yang pertama jadi kurang. Mungkin ada kekeluargaan yang kurang nih di antara yang pertama. Kalau kamu nanya jodoh kan bisa nanyain disertasinya, bisa nanyain apa namanya.
Mbak kalau Oh Mbak ya. nanyain disertasi sama aku langsung gini Mbak, aduh, sakit, aduh sakit. Nah, bagi kalian yang ingin, benar banget ya kata Ibu Mulyandari, bagi kalian yang ingin mungkin nanya-nanya, pengen tahu atau kepoin Mbak Gracia lebih dalam, bisa dicari aja namanya di Google atau bisa dikontak lewat mana Mbak? Atau mungkin bisa minta WA-nya pribadi tapi nanti ya. Ini kontak WA aku katanya mau disebar gitu. Jangan-jangan nanti terus muncul di tiang listrik di jalan ya bersama Iya nomor nanti di itu. kertas-kertas ditempel jasa Iya, hampers. sama layanan lemah syahwat dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kalian mau kontak-kontak Mbak Gracia, nanti bisa minta kontaknya, kita bisa minta kontaknya mungkin Instagram atau Twitter atau Udah aku tulis aja nih. Enggak, tadi kalau Facebook sih Gracia Asrining sih. Kalau oh ya tuh udah ada yang ngasih nomor kontak aku. Nah, tolong nomor WA-nya jadi jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak yang semenewen, yang baik-baik saja. Kalau ada yang mau konsultasi jodoh, khususnya untuk mendapatkan Mbak Gracia, tolong dibicarakan dengan Gimana baik maksudnya dan konsultasi jodoh untuk mendapatkan aku tuh maksudnya gimana ya? tolong dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan yang jelas ngomongnya jangan pakai simbol, jangan pakai baliho, ngomongnya langsung Mbak Gracia saya mau gitu. Iya, Sudah jangan pakai dibicarakan. emoji doang juga ya. Jangan pakai emoji Lebih doang. banyak perbuatan daripada kata-kata ya. Karena itu tidak jelas, betul banget. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kalau gitu kita tutup aja ya semuanya. Saya mau berterima kasih sebanyak-banyak ya untuk kalian semua yang telah berpartisipasi di acara webinar yang dipersembahkan oleh Sasando hari ini. Tunggu lagi webinar-webinar selanjutnya bersama Sasando. Yang jelas mungkin selanjutnya bukan sama saya, tapi kalau misalnya kangen sama saya, ajarin aja nggak apa-apa. Dan kalau gitu saya mau berterima kasih. Sekali lagi selamat tahun baru 2002 dan salam Sasando. Terima kasih.